Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan tentang nikmatnya kedamaian. Saya berharap Anda nanti akan membaca Yesaya 11 ayat 1-9 yang menggambarkan tentang dunia yang penuh kedamaian, seperti dikatakan dalam ayat 6 dan 9. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiring. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berbuat busuk. Di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Di zaman kedamaian yang akan datang, binatang-binatang yang secara naluriah saling bermusuhan dan memangsa akan hidup berdamai satu dengan yang lain. Bahkan anak kecil pun bisa bermain-main dengan binatang buas tanpa takut lagi. Bagaimana kedamaian itu didapat? Dilukiskan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Kita bisa bayangkan betapa kotor dan menjijikkan dasar laut itu. Tapi semua itu tertutup oleh air laut. Demikianlah juga betapa kotornya dosa manusia, tapi semua itu tertutup oleh pengenalan akan cinta kasih dan pengorbanan Tuhan. Hanya dengan kedatangan Yesus yang dilukiskan sebagai tunas yang keluar dari tunggul Isai, yaitu ayat 1 dari bacaan tadi, ke dalam hati manusia, maka dunia dapat mencapai nikmatnya kedamaian. Hanya di dalam Yesus manusia bisa menerima sesamanya sebagai saudara. Dan hanya Yesus yang dapat memampukan manusia untuk saling mengampuni dan menerima sebagai saudara. Dr. Witterhout mengatakan dalam salah satu bukunya, bagaimana orang-orang Turki pernah menjarah sebuah desa di Armenia. Seorang perwira Turki masuk ke dalam sebuah rumah dan membunuh semua penghuninya, kecuali seorang gadis yang dipelihara untuk kepentingan dirinya. Gadis itu akhirnya bisa melarikan diri, dan akhirnya ia berhasil menyelesaikan studinya sebagai perawat. Pada suatu malam, perwira Turki itu dihantar oleh temannya ke rumah sakit dengan luka-luka yang parah dan dalam keadaan tak sadar diri. Ia hampir meninggal karena lukanya yang berdarah-darah itu. Gadis itu mengenali sang perwira Turki itu. Dialah orang yang menyebabkan hidupnya sengsara karena membunuh ayah, ibu, dan saudaranya. Tapi ia merawatnya. Berminggu-minggu dirawat dengan teliti dan dengan penuh kasih. Sampai akhirnya perwira itu sadar dan sembuh lagi. Akhirnya sang perwira itu mengenali gadis itu yang menolong dan merawatnya sampai sembuh. Perwira itu bertanya kepadanya, "Mengapa engkau bisa begitu baik menolong dan menyelamatkan aku, pada aku yang membuat kamu sengsara?" Jawab gadis itu, "Aku belajar mengampuni, seperti Yesus telah mengampuni aku." Perwira itu bertanya, "Siapa Yesus itu? Boleh aku mengenalnya? Dan maukah dia juga mengampuni aku?"
Jawaban gadis itu membuka lembaran baru bagi perwira dan gadis itu. Gadis itu tidak lagi menyimpan kebencian dalam hatinya. Dan perwira itu tidak lagi merasa menanggung dosa yang berat seorang diri. Akhirnya mereka bisa hidup sebagai ayah dan anak dalam kedamaian. Inilah karya Yesus dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami ingin hidup dalam kedamaian satu dengan yang lain. Di dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam bangsa dan negara, dan juga di dalam dunia ini. Untuk meneladan Engkau dan memberikan diri kami kepada setiap orang yang membutuhkan. Biarlah kami boleh berdamai di dalam kasih Tuhan Yesus. Amin.